three lines are shown by single quotation marks. Quotation inside quotation, this is quotation, double quotation marks. Nah, di sini untuk kutipan yang pendek sekitar 2 baris itu kita tambahkan dengan menggunakan satu ketik. Tahu tanda kutip? Ada yang kutip 1, ada yang kutip 2 kan? Nah, itu kalau untuk pengambilannya diketik seperti ini. Itu satu tanda kutip. Nah, jika ada kutipan di dalam kutipan, baru di dalam kutipan itu kita gunakan dengan 2 kutip. Nah, contohnya, as James Martins, kutip 1, Martins concept of kutip 2 untuk menjelaskan kan, internal space figures plus analysis. Nah, untuk status seperti ini untuk penggunaan kata kutip, apa ada yang ingin bertanya? Paham? Oke, next. London quotation are indented, given wider margin and are prime star type. In this case, quotation marks are not needed. Nah, kadang-kadang kita mengambil kutipan tapi kutipannya panjang nih. Jadi kita nggak perlu menggunakan kata kutip. Cuma kita akan mengambil tapi kita indentkan kayak itu agak dikolokkan ke dalam marginnya. Jadi kayak ada lebar antara margin. Ini bukan untuk masuk ke bagian utama, cuma kayak kalau pernah baca novel kan, itu misalkan paragraf nih. Nah, margin ini misalkan segini. Nah, untuk kutipan jangan cuma segini margin ini. Biasanya itu adalah kutipan. Cuman karena panjangan itu nggak perlu pakai kata kutip, cuma dikolokkan ke dalam. Nah, seperti itu. Lalu yang C, numbers, so we given up seperti di sana untuk number itu kalau dikatakan setelah tanggal. Jadi, care must be taken to ensure the quotation are the exact word of the original. If it is necessary to glance some word at the irrelevant, use point to show where the missing section was. Nah, kadang kalau kita ngambil kutipan kan pasti ada bagian yang kita nggak perlu nih. Misalkan ada kutipan panjang, ada kalimat yang kita rasa nggak relevan sama jurnal kita atau karya kita.
penting. Nah, misalkan kalau kita ngambil kutipan, itu kan belum tentu kayak sepenggal yang kita ambil nih. Dan semua orang nggak mungkin baca yang kita baca kan. Nah jadi, untuk penggunaan seperti ini kita tuh kayak menjelaskan atau memverifikasi atau menjelaskan lebih detail untuk suatu poin yang mungkin orang tuh bakal ambigu nih. Yang mana nih? Aku nih maksudnya contoh modern ID, berdasarkan modern, berdasarkan modern kan banyak kan. Bisa tentang kemajuan teknologi atau apa ya. Nah maka di sini penulis tuh menegaskan freedom tentang kebebasan nih, tentang kebebasan yang dijelasin di yang masuk dari gagasan modern nih. Paham? It is quite common to find a reference to original source in the text you are reading. For instance, if you are reading a text by Graham, you may find. Nah di sini sangat unik kalau kita baca referensi terus kita nemuin, misalkan kita baca karya Graham, ternyata Graham ngambil nih dari milik Poletna, dan kita rasa tuh kayak ini masuk nih sama karyaku, dan kita kayak mau ngambil. Oke, nah you may misuse this information from the original Poletna in your writing, even if you have not read the whole book. This is known as a secondary reference. If it is not possible to locate the original, you can refer to it just Poletna, tahun, di sini date, start in Graham, that take number are got the direct of intention kalau original. Jadi maksudnya tuh kayak misalkan sudah saya jelaskan, ketika kita membaca suatu karya orang, misalnya punya Graham nih, ternyata Graham mengutip dari karya dari Poletna. Posisi kita merasa yang Poletna katakan itu masuk nih sama karya kita. Cuma di sini, jika posisi kita tidak dapat menemukan karya milik Poletna, kita cuma bisa membaca kutipan pada cuma hanya bisa di karya Graham, kita bisa menuliskan seperti ini. Berarti ini masuk ke secondary reference. Sini paham? Organizing the list of reference. At the end of it is submitted on this board. There must be a list of all the sources set in the writing. In the Harvard system, illustrated here, the list organized alphabetical by the feminine of the author. You should be clear about the difference between first name and family names. On title page, the normal format of first name and family name is used. Nah, di sini adalah cara penulisan di referensi. Nah, di sini kalian yang paling utama adalah kalian dapat membedakan mana nama depan, mana nama belakang atau nama keluarga. Nah, contohnya seperti ini. Penulisnya contohnya adalah Sheila Buffett sama John Gonzalez. Nah, di citasi kita hanya perlu menggunakan feminin atau nama belakangnya. Yang tertulis misalkan Buffett dari Sheila Buffett kita ambil Buffett saja, Buffett tahun, lalu John Gonzalez kita ambil nama jadi Gonzalez dan lalu di reference list use the feminine and the initial. Nah kalau di reference ini mungkin sudah biasa ya, kita menggunakan nama belakang, lalu untuk nama depan kita jadikan inisial. Ini pasti sudah umum lah untuk mahasiswaan. Apakah ada pertanyaan untuk penulisan? Kelak. For the number one, jadi perbedaan dari kita puitisasi dan citasi itu terletak di penulisannya, di mana itu mengutip kata-kata persamaan sebagai sebuah buku atau penulis, di mana yaitu dua, kemudian untuk citasi itu bertujuan untuk mengambil referensi, di mana citasi ini mengambil
mengambil pandangan atau sudut pandang lain, tapi di mana citasi ini memiliki struktur yang berbeda dan citasi di mana citasi ini memiliki struktur seperti nama penulis, dan juga tahun dan juga nomor halaman, dan juga citasi ini terdapat dari tulis atau anggota usaha, dan documentation itu bedanya itu di tanda kutip dan juga teksnya yang singkat. Nah, tepuk tangan untuk Najel. According to Hoffman, 2012, cell bonds are essential to the unit for P and E7. Alasannya karena format citasi harus diurut dari author tujuan, lalu halaman di akhir. Berada di tanda petiknya. Ingat aturan sebelumnya saya bilang, untuk kalau pemutihan kita harus menggunakan satu. Jadi salahnya di sini. Jadi seharusnya satu ini di belakang. Answer author John Smith, year 22, book title Introduction to Programming include citation in the text and in the reference. Jawabannya Smith J 22 Introduction to Programming.